Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan UP bersama Pak Ilmi. Di sini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi ya. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Malam hari ini kita akan membahas apa Pak? Apa yang pertama itu? Malam ini kita akan membahas IPS ya, Oh, sesuai IPS sesuai dengan dengan jadwal ya? jadwal ya. Iya. Ya, Untuk silakan Pak pedagogik Ilmi. kita tambahkan di akhir-akhir nanti ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Susi, tolong saya dijadikan co-host dulu ya. Nah. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Baik Sehat, Kak, alhamdulillah. alhamdulillah bisa mengikuti Ya. bimbel malam hari ini. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya hajatnya dikabulkan, yaitu bisa lulus UP ya. Yang pernah mengulang 1-2 kali sudah cukup lah ya. Iya Jangan Pak. sampai yang Iya Pak. kesekian kali lagi. Cukuplah. Iya. Untuk besok itu aja ya, yang terakhir ya. Yang terakhir Bagi Terakhir yang besok. bagi yang belum pernah, jangan coba-coba untuk mengulang lagi ya. Saya sarankan nggak ada yang mau Pak yang ulang. Nggak ada yang mau ya. Baik. Iya Pak sebenarnya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas IPS ya. Salam. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Nah. Ibu belajar dulu ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Pada malam hari ini kita membahas IPS ya. Itu sebenarnya Bapak Ibu untuk UP itu sebenarnya kita harus memiliki materi terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita itu tidak memiliki materi dan juga kisi-kisi, apa saja yang keluar di UP itu, Bapak Ibu saya yakin itu sama dengan terjun bebas ya. Kalau renang itu gaya batu ya. Jadi sekali tenggelam itu tenggelam selamanya. Jadi Bapak Ibu yang perlu disiapkan apa supaya berhasil? Satu, harus mengetahui kisi-kisinya. Jadi belajar itu harus disesuaikan dengan kisi-kisi UP. Kemudian yang kedua harus memiliki modal, memiliki bekal. Bekalnya adalah materi-materi, rangkuman-rangkuman materi yang ada kaitannya dengan kisi-kisi. Ya. Kemudian yang ketiga supaya berhasil itu harus mengetahui kunci, kata kunci di setiap soal. Nih, 3 ini dipegang teguh ya. 1 harus tahu kisi-kisinya, yang kedua punya rangkuman materi, yang ketiga itu kata kunci di setiap soal harus dikuasai ya. Baik, pada malam hari ini IPS itu sesuai dengan kisi-kisi itu yang keluar apa Pak? Yang keluar itu tentang pembentukan muka bumi.
Itu sering keluar itu tenaga endogen dan eksogen. Kemudian apa lagi Pak? Tentang dinamika penduduk itu keluar. Tentang apa lagi Pak untuk IPS itu? Yaitu tentang metode sejarah. Itu sering keluar. Terus tentang apa lagi? Tentang globalisasi. Ya. Tentang kemajuan iptek. Dan juga nanti ada tentang kegiatan ekonomi. Itu yang keluar di IPS. Jadi tidak akan menyimpang dari itu ya. Nah, kalau kita sudah tahu kisi-kisinya itu membahas tentang itu di UP untuk IPS, maka seyogianya kita harus punya materinya ya. Materi tentang apa? Materi tentang IPS tadi ya. Saya izin share screen ya. Nah, baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Yang lainnya di mute ya. Sudah, Pak. Pak, sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Oke, baik. Nah, kita ke pembentukan muka bumi dulu. Nah, ini kita harus punya dasarnya sebelum ke soal. Jadi tidak memiliki bekal terus ke soal itu artinya Bapak Ibu itu sama dengan terjun bebas tadi ya. Jadi tidak memiliki bekal kemudian langsung ke ujian terjun bebas di situ ya otomatis nanti konsekuensinya tidak lulus ya. Banyak yang terjadi itu ribuan guru itu yang tidak lulus itu seperti itu. Ya, dengan padatnya PPG sehingga tidak memiliki bekal kemudian langsung ujian UP ya, sehingga yang terjadi adalah gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memiliki bekal materinya. Nah ini materinya pembentukan muka bumi. Nah, permukaan bumi memiliki bentuk yang beragam. Bentuk muka bumi disebut dengan topografi, kenampakan alam ya dan sebagainya. Bentuk permukaan bumi tersebut terbentuk melalui dua ya. Ada dua faktor pembentuk muka bumi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Eksogen. Yang kedua adalah Endogen. Dari namanya saja pasti Bapak Ibu bisa menebak. Kalau endogen berarti pembentuk permukaan bumi dari dalam. Kalau eksogen berarti pembentuk kenampakan bumi dari luar. Jadi endogen dari dalam, eksogen dari luar. N itu dari dalam, X itu dari luar. Ya. Nah, sekarang yang endogen itu apa saja? Nah, bisa juga pakai coret-coret ya. Kenapa harus dicoret-coret lagi Pak? Padahal ini kan materi sudah ada. Kenapa kok harus dicoret-coret lagi di buku? Nah, kata penyair kan ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Jadi setidaknya itu ada dua keuntungan ketika Bapak Ibu itu menulis lagi. Itu daya ingatnya itu lebih kuat daripada yang hanya membaca dan mendengarkan. Jadi sambil mendengarkan melihat seperti ini dicoret-coret bukunya itu ya. Intinya itu ditulis ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan sehingga ilmu yang kita dapat itu tidak lepas Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tenaga endogen itu apa saja di sini? Ada tektonisme, ada vulkanisme, ada seisme. Tektonisme itu patahan, pergeseran lempeng bumi itu tektonisme. Kemudian vulkanisme itu magma yang bergerak. Seisme itu gempa bumi. Nah, seisme itu gempa bumi. Ini termasuk pembentuk permukaan bumi dari dalam. Ya, pembentukan permukaan bumi dari dalam. Ada tiga, tektonisme, vulkanisme, seisme. Ya, kemudian ya dari luar itu apa, Pak? Pembentukan permukaan bumi dari luar itu ada sedimentasi dan ada erosi. Erosi sendiri itu terbagi menjadi 4.
Nah, sedimentasi itu apa, Pak? Sedimentasi itu nama lainnya adalah pelapukan. Jadi pelapukan. Kemudian erosi itu terbagi menjadi 4, ada abrasi, pengikisan tanah karena air laut, ya. Kemudian ada ablasi, pengikisan tanah karena aliran air sungai. Kemudian ada eksarasi, pengikisan oleh gletser. Apa Bapak Ibu tahu gletser? Ada yang tahu? Silakan, saya beri kesempatan. Gletser apa? Gletser? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu? Gletser. Ada Pak. Es ya, gumpalan es itu loh ya. Nah, Air es yang mencair itu Pak, gletser. nah, itu namanya gletser ya. Itu eksarasi itu pengikisan oleh gletser. Kemudian ada deflasi. Deflasi itu pengikisan tanah oleh angin. Nah ini ya. Jadi erosi itu terbagi menjadi 4. Ada ablasi, ada abrasi, ada eksarasi, dan ada deflasi. Oke, ini saya ambilkan dari modul PPG Bapak Ibu ya. Barangkali kemarin tidak sempat membaca, intinya seperti itu. Oke. Baik, ada pertanyaan dari pembentukan muka bumi ini? Mudah ya, mudah sekali. Ada endogen dari dalam, ada eksogen dari luar. Endogen tadi terdiri dari apa saja? Tektonisme, vulkanisme, seisme. Kemudian yang eksogen? Sedimentasi, erosi, abrasi, Erosi terdiri dari eksarasi, berapa tadi? deflasi. Erosi terdiri dari 4, Abrasi, eksarasi, deflasi. ya, betul sekali ya. Nah, kalau abrasi terjadi di mana Bapak Ibu? pengikisan dari tanah ke air tanah laut karena aliran air. Air apa Bapak Ibu? Air Air laut. Air laut ya, itu namanya abrasi ya. Belum hafal berarti ini. Ablasi itu karena aliran sungai. Eksarasi karena gletser, deflasi karena angin ya. Baik, ini saya anggap sudah menguasai, sudah punya bekalnya. Sekarang yang selanjutnya ke metode sejarah. Metode sejarah itu di kisi-kisi ada, dan kalau paham ini nanti bisa menjawab ya. Baik, metode sejarah itu terdiri dari teknik dan pedoman yang digunakan sejarawan terhadap sumber primer dan bukti lainnya termasuk juga bukti arkeologi ya. Dalam metode sejarah itu terdapat 4 tahap ya, terdapat 4 tahap. Pertama yaitu heuristik, kemudian kritik atau verifikasi, itu yang kedua, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat adalah historiografi. Mari kita kenal satu persatu ya. Metode sejarah. Nah, heuristik itu kata kuncinya adalah menemukan, memperoleh, mengumpulkan. Itu namanya heuristik. Jadi kalau kita itu mau menggali sejarah, itu harus dikumpulkan dulu, harus ditemukan dulu, harus diperoleh dulu bukti-buktinya itu. Nah, pengumpulan sumber-sumber informasi ya, itu namanya heuristik. Jadi menemukan, memperoleh, mengumpulkan informasi ya terkait dengan sumber-sumber sejarah, itu namanya apa Bapak Ibu? Heuristik. Oke, jadi heuristik itu ya. Oke. Nanti kalau ini enggak paham ke soal enggak bisa jawab ya. Setelah ditemukan, dikumpulkan, baru diverifikasi atau disebut kritik. Ini yang kedua, tahapan kedua. Jadi setelah ditemukan, dikumpulkan, kemudian diverifikasi. Tujuannya apa diverifikasi ini? Untuk menyaring ya, apakah bukti tersebut itu palsu ataukah asli. Nah, itu harus diverifikasi. Nah, verifikasi atau kritik ini ada 2, ada eksternal, ekstern, ada internal atau intern.
ya. Nah, ekstern itu yang diteliti apanya? Yang diverifikasi apanya? Yaitu autentisitas atau keaslian sumbernya. Asli apa enggak sumbernya ini? Nah, gitu ya. Itu ekstern. Kemudian intern itu meneliti kredibilitas sumbernya. Bisa dipertanggungjawabkan apa enggak ini sumbernya ini, sumber sejarahnya itu ya. Orang yang beri informasi itu apakah bisa dipertanggungjawabkan? Ya, kredibel apa enggak kan gitu ya. Nah, itu namanya intern ya. Jadi ada ekstern, ada intern. Nah, setelah diverifikasi, diteliti, itu diapakan? Diinterpretasi. Diinterpretasi itu apa? Ditafsirkan. Oh, dulu itu seperti ini, ditafsirkan ya. Jadi penafsiran itu sendiri ada dua, ada analisis, ada sintesis. Analisis itu diuraikan. Sintesis itu disatukan. Nah, kan begitu kan, setelah diteliti, oh ini asli, baru diuraikan. Oh dulu itu gini. Kemudian ini disatukan, oh ini dulu di sini tempatnya ini gitu ya. Jadi disatukan. Ya, jadi interpretasi itu menafsirkan. Ada dua ya, analisis, menguraikan, sintesis, menyatukan. Yang selanjutnya historiografi baru kalau sudah diinterpretasi tadi, maka selanjutnya adalah ditulis. Ya, ditulis. Direkonstruksi atau dibangun ulang. Ya, berdasarkan imajinasi. Imajinasinya tidak seperti kita mengarang itu, tapi imajinasinya itu berdasarkan bukti kalau sejarah itu beda dengan kita mengarang di bahasa Indonesia itu ya. Itu kan karangan bebas ya. Nah, kalau ini berdasarkan fakta imajinasinya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada berapa Bapak Ibu tahapan sejarah tadi, metode sejarah? 4. 4. 1. Heuristik. Apa nama lainnya? Heuristik apa? Menemukan atau memperoleh. Ya. Kemudian yang kedua, Kritik atau verifikasi. verifikasi ada berapa? Ada dua. Ada ekstern. Dan internal. Ekstern itu apa? Yang diteliti Meneliti keasliannya. keasliannya, otentitasnya ya. Kemudian yang intern, Kredibilitas sumber. kredibel apa enggak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Interpretasi. interpretasi itu apa? Ditafsirkan. Atau kalau di bahasa Indonesia itu kan ada teks eksplanasi itu kan terdiri dari apa saja Bapak Ibu? Berapa itu ya? Ada 3 kan itu kan? Ya, yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi itu kalau di bahasa Indonesia itu kesimpulan ya. Jadi interpretasi ditafsirkan, disimpulkan. Kemudian historiografi itu penulisan sejarah. Rekonstruksi, dibangun ulang. Rekonstruksi membangun. Oke. Kata kuncinya Pak ya? Iya, kata kunci itu tadi yang saya berikan. Ya. Nah, itu dicatat ya, biar nanti ketika keluar itu bisa. Oh, ya heuristik itu seperti ini. Jadi nanti tidak kaget dengan istilah-istilah itu ya. Kalau tidak tahu istilah-istilah itu ya tidak bisa jawab. Tinggal itu aja Pak. Oke, berikutnya. Ini berikutnya. Jadi saya berikan semua ini pokoknya ya. Kata kunci saya berikan semua ini biar lulus semua ya. Ya, amin. Alamin. Oke, dinamika penduduk. Ya, dinamika penduduk adalah data yang menampilkan statistika penduduk untuk memperoleh hasil perhitungan persebaran penduduk. Ya.
Selain itu, dinamika penduduk digunakan sebagai analisis untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah. Jadi dinamika penduduk ini ya. Nah, yang terpenting itu di dinamika penduduk itu ini nanti ya. Ada 2 sensus. Sensus de facto dan sensus de jure. Itu bedanya apa Bapak Ibu? Jumlah penduduk sekunder, data primer dan data sekunder perbedaannya. Iya, maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Sensus penduduk. Sensus de facto itu seperti ini ya. Di suatu desa itu fotonya ya. Man, ditegur biasanya ngono. Berisik ya Pak ya? Iya, ini Bapak Ibu yang lain tolong di-mute ya. Iya, suaranya. Kecuali kalau menjawab pertanyaan saya enggak apa-apa. Iya, ya. ini Biar ada yang enggak ngobrol sih. mengganggu ya, biar enggak mengganggu yang lain ya. Iya, Pak. Sensus de facto itu saya beri contoh itu di suatu desa itu kalau dihitung semua itu jumlah penduduknya itu 100. Itu sensus de facto. Kalau sensus de jure itu ternyata dari 100 tadi yang tercatat di desa ya, yang tercatat di desa hanya 90. Nah, itu de jure. De jure itu berdasarkan data administrasi di desa. Ya, oh di desa ternyata hanya 90, tapi kenyataan di lapangan datanya itu ada 100 orang. Nah, kira-kira di Indonesia juga seperti itu. Iya, ada yang enggak punya KTP sampai hari ini ya. Padahal penduduk asli Indonesia lah itu secara lapangan itu lebih banyak datanya, data penduduknya. De facto ya, secara de facto lebih banyak, tapi de jure yang tercatat di administrasi itu sedikit. Maksudnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau keluar di soal bisa jawab. Jadi tahu bedanya antara de facto dengan de jure ya. Nah, selanjutnya apa sih yang mempengaruhi dinamika penduduk itu? Yang mempengaruhi dinamika penduduk itu ada kelahiran, fertilitas. Ada punya nama lain juga. Itu pernah di soal UP itu keluar pas zaman saya itu dia tidak menggunakan kelahiran fertilitas, tapi menggunakan natalitas. Sama. Ya, fertilitas, natalitas, kelahiran sama. Kemudian yang mempengaruhi dinamika penduduk yaitu kematian atau disebut apa Bapak Ibu? Mortalitas. Kemudian ada migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk. Kemudian pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk. Nah, di sini kalau natalitas itu tandanya plus. Kenapa kok tandanya plus? Karena bertambah jumlah penduduknya. Betul, karena bertambah jumlah penduduknya. Kalau mortalitas, kenapa kok tandanya? Kebalikannya kali Pak ya? Iya, karena penduduknya berkurang karena kematian. Kalau mortalitas ya. Nah, imigrasi berarti berpindahan tambah kan ya. Nah, kalau emigrasi berkurang. Lanjut berikutnya. Nah, ini yang terpenting ini. Persebaran penduduk tidak merata. Faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk tidak merata itu kenapa sih? Kenapa? Satu, karena sejarah. Jadi zaman Belanda dulu itu yang dipakai memang di Jawa. Jadi yang paling padat di mana Bapak Ibu? Jawa. Di Jawa. Karena dulu sejarahnya seperti itu ya. Jadi Jawa itu paling cocok untuk tempat tinggal katanya orang Belanda. Sehingga persebaran penduduknya tidak merata gitu. Jadi terpusat di Pulau Jawa. Kemudian kualitas tanah juga seperti itu, kualitas tanah dan sumber daya alamnya. Kemudian pusat pemerintahan lah. Kalau di situ itu pusat pemerintahan seperti Jakarta itu, ya otomatis lebih padat daripada yang lain.
Ini ya, ini nanti di soal ada seperti ini ya. Jadi ini yang mempengaruhi persebaran penduduk tidak merata. Satu, faktor sejarah, kualitas tanah dan SDA, ya sumber daya alam, kemudian pusat pemerintahan. Kemudian ukuran luas daerahnya. Yang selanjutnya ketersediaan lapangan di wilayah perkotaan. Ini yang mempengaruhi persebaran penduduk tidak merata. Nah, selanjutnya, kalau tidak merata, apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu, kalau Pembangunan terhambat. pembangunan terhambat. Kemudian Kemiskinan di perkotaan bertambah. Kriminalitas meningkat. Kriminalitas meningkat, semakin luntur daerah. Jadi sebelum kemasukan orang lain, daerahnya itu budayanya kental sekali. Setelah pergantian-pergantian, akhirnya luntur ya ini ya. Ini adalah dampak persebaran penduduk tidak merata ya. Nah ini. Nah, indikator kualitas penduduk itu ditentukan oleh apa, Bapak Ibu? Tingkat pendapatan, Pendapatannya, kesehatan. kemudian tingkat pendidikan, tingkat kesehatan. Jadi ini 3 faktor ini yang mempengaruhi kualitas penduduk. Dikatakan baik kalau pendapatan per kapitanya tinggi dalam 1 tahun, ya. Tingkat pendidikannya itu tinggi, itu juga nanti pengaruh terhadap kualitasnya, kualitas penduduk. Kemudian kesehatannya gimana? Jadi dilihat dari 3 ini, Bapak Ibu. Dilihat dari 3 ini. Nah, ini juga dari modul Bapak Ibu semuanya. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Langsung saja ke soal berarti ya. Kata kunci sudah dicatat kan tadi ya, Bapak Ibu ya? Udah, Bapak. Sudah ya? Bagian, Pak. Ketinggalan. Oke, nanti dilanjut untuk dicatat lagi ya. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke soal. Pingin soal yang mana dulu kira-kira? Soal HOTS, Pak, HOTS. Yang langsung hot saja. Iya. Oke. Baik. Soalnya kemarin. Yang soal kemarin. Nah, semuanya ya ini kita ambilkan dari yang kemarin. Prediksi-prediksi yang Di kemarin. bulan Oktober kemarin yang kita tidak lulus, Pak. Yang kemarin ya ini ya. Jadi kita ambilkan yang kemarin. Baik, saya carikan dulu soalnya. Jadi pembahasan IPS. Baik. Ya. Tidak itu tutup pintu dulu. Oke, saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Iya. Oke, ini saya ambilkan soal metode sejarah. Oke, silakan nomor 1, ayo. Ini kita sudah mulai masuk ke soal. Silakan. Bisa hurufnya dibesarkan, Pak. Iya. Agak diperbesar, Pak. Sabdianti, silakan. Bacakan nomor 1. Iya. Tuh. Nggak kelihatan, Pak. Siapa? Menguraikan semua sumber yang ada dan menganalisis beberapa kemungkinan yang terkandung dalam suatu sumber sejarah. Dengar tak, Pak? Jelas, Pak. Sudah jelas ini, Pak. Sudah saya perbesar. Jelas, Pak. Sudah, lanjut, Pak, bacanya. Sudah Sedikit jelas. lagi, Pak Ilmi, diperbesar, Pak Ilmi. Kita besar lagi, segini. Iya. Pak Ibu, nanti kalau besar tulisannya kepotong oleh anak kita, nggak kelihatan sampingnya. Ya udah segitu, udah tunggu, udah. Nggak besar, karena Sudah, bacanya kalau cukup. kepotong. Oke, dah mantap tuh. Misalnya dalam dokumen yang berisi daftar
anggota wajib militer suatu negara. Dalam data tersebut terdapat sejumlah nama yang menunjukkan kekhasan daerah tertentu. Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa anggota wajib militer itu berasal dari berbagai daerah di negara tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian dari A. Interpretasi analitis, B. Interpretasi sintesis, B. Interpretasi struktural, D. Deskriptif interdisipliner, E. Interpretasi umum. Perhatikan informasi berikut. Bukan. Nomor 1 dulu kali ya. Ya. Apa? Jawabannya apa, Bapak Ibu? A. Apa? Tuh. Bisa langsung A ini. Gimana itu ceritanya? Karena saya lihat kata kuncinya itu menguraikan. Oh, lihat kata kunci. Wah, langsung tertebak ini ya. Padahal kalau sebelumnya enggak tahu kata kuncinya enggak bisa ini ya. Jadi di sini ada menguraikan. Menguraikan itu tadi apa namanya? Nama lainnya? Analisis. 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 Analitis. Menguraikan kok analisis? Analitis. Siapa? Analitis. Analitis. Analitis ya. Interpretasi analitis. Ya, oke. Jadi interpretasi itu apa tadi Bapak Ibu? Interpretasi Penafsir fakta. Penafsiran fakta. Menafsirkan interpretasi fakta-fakta. ada dua ya. Interpretasi ada interpretasi apa tadi? Analisis. Analitis dan sintesis. Analitis itu menguraikan. Sintesis itu Menyatukan. Lah, sementara di soal itu dia menguraikan kan ya? Menguraikan dan menganalisis. Menguraikan. Apa ada di situ menyatukan? Tidak ada. Tidak ada ya. Pak. Nah. Jadi berdasarkan daftar tersebut dapat dianalisis bahwa anggota wajib militer itu berasal dari berbagai daerah di negara tersebut. Jadi diuraikan di sini, maka sudah tertebak jawabannya adalah interpretasi analitis. Kira-kira kalau enggak ada bekal seperti tadi gitu bisa jawab Bapak Ibu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Bisa. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Silakan. Perhatikan informasi berikut. 1. Harganya yang sangat mahal. 2. Sumber sudah sangat tua. 3. Kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. 4. Sumber masih tertutup. Batas dibukanya sumber sekitar 25 tahun. 5. Sulit dihubungkan dengan topik penelitian. Dari data di atas, yang merupakan beberapa masalah yang sering muncul terkait sumber sejarah pendukung suatu penelitian adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Harga yang sangat mahal. Yang merupakan beberapa masalah yang sering muncul terkait sumber sejarah. Masalah yang sering muncul. Ayo. Nah, kira-kira kalau kita itu meneliti itu apa ya yang sering muncul kira-kira ya? Harga yang mahal itu sering muncul. Harga yang mahal. Iya. Kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. Sumber sudah sangat tua, Pak. Yang C. Harga mahal ya apa enggak ini? Tidak. Enggak ya. Karena ini sejarah sumbernya sangat tua sehingga merasa kesulitan ya, kesulitan karena sangat tua sudah rapuh gitu ya. Nah, oke. Kemudian apa lagi? Kesulitan memahami bahasanya ya. Memahami bahasa. Jadi bahasa zaman dulu dengan sekarang kan ada beda kan ya? Berbeda. Ya. Terus Sumber masih tertutup. Sulit dihubungkan dengan topik penelitian. Sumber sejarah. Sumbernya masih tertutup kan ya? Batas sumber sekitar 25 tahun. 245. C 234. Itu artinya ya dirahasiakan ya di situ ya. Pak. Sulit dihubungkan dengan topik tidak mungkin lah ya. 234. C 234. C.
Ya, jadi mana kira-kira jawabannya? C. Keempat. C ya? Iya Pak, C. Nggak tua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita teliti satu persatu. Baik, selanjutnya silakan. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri nilai sosial adalah A. Bisa mempengaruhi perkembangan diri seseorang. B. Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. C. Terbentuknya melalui proses sosialisasi, proses belajar. D. Saling berkaitan. E. Memiliki kedudukan yang kuat. Nilai sosial. Sosial itu pasti berhubungan dengan Yang E. Banyak orang. banyak orang ya. Banyak orang. Proses sosialisasi benar ya. Ya. Saling berkaitan benar kan ya. Merupakan konstruksi masyarakat hasil interaksi benar kan ya. Bisa mempengaruhi perkembangan? Iya. Memiliki kedudukan yang kuat? Salah. Ya. Sosial. Memiliki kedudukan yang kuat. Oke, ya. Berarti Oke, jawabannya ya. Ini kan tadi bukan. Jadi Iya. itu Bapak Ibu jangan terkecoh loh ya. Ini harus diteliti betul. Itu bukan ataukah Yang salah. Termasuk. yang termasuk ataukah yang bukan kan gitu ya. Ini, karena di sini yang ditanyakan adalah yang bukan, maka jawabannya adalah E. Iya, yang tidak. Oke, selanjutnya nomor 4, silakan. Yo, Amalia akan meneliti tentang sejarah kehidupan sosial budaya di Jawa pada masa Hindu Belanda. Amalia pergi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di dalam mencari sumber primer dan sumber sekunder yang mendukung penelitiannya dalam judul sejarah singkat kehidupan sosial pada masa Hindu Belanda. Ia mendapatkan banyak sumber seperti sumber primer yang berjudul History of Java yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dan kemudian mendapatkan buku tentang sejarah Hindia Belanda. Apa itu nama orangnya nggak bisa bacanya Pak? Yang ditulis oleh F.P. Staples. Tahapan yang termasuk dalam tahapan penelitian adalah A. Interpretasi, B. Historiografi, C. Kritik ekstern, D. Kritik intern, E. Heuristik. Jawabannya B ya. Historiografi. Heuristik. Heuristik apa? Menemukan sumber sejarah apa penulisan Mencari sejarah? sumber primer dan sumber sekunder. Kalau penulisan historiografi. Iya. Tahapan Ya, apa kira-kira? Pak. Yang E. Heuristik ya. Heuristik, Pak. Heuristik. Sumber primer, iya Pak. Ekstern, Pak. Yang lainnya apa? Yang lainnya? Historiografi penulisan sejarah. Coba ditebak dulu apa Ya, kira-kira? ntar. Sumber yang berjudul. Oh, ini Historiografi. penulisan sejarah. B. Ya, Oh, B ya. Historiografi. Saya Hindu mulai pergi ke kanan. Kata kuncinya dulu. Kata kuncinya apa kira-kira di soal? Mencari sumber. Cari sumber ya. Mencari informasi. Mencari sumber, ya kan? Ya. Mencari sumber itu berarti nama lainnya apa? Dan sumber Mencari sekunder. Kritik ekstern ya, Pak. Mencari sumber Heuristik, berarti mengumpulkan sumber-sumber termasuk ke dalam heuristik. Heuristik, Pak. Ya, heuristik. ya. Ketemukan ya. Ya. Ya, mengumpulkan sumber-sumber. Mencari sumber. Kalau hubungannya dengan mencari, mengumpulkan berarti heuristik. Heuristik ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan.
Nomor 5. Dita, silakan Ibu Dita. Sejak tahun 2017, di Desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahit. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut historiografi, deverifikasi, interpretasi, dekritik eksternal, kritik intern. Historiografi. Verifikasi. Bukan, verifikasi kan. Verifikasi. Verifikasi itu apa tadi? Verifikasi itu diteliti keasliannya ya. Iya, Pak. Yang A. Ini diteliti keasliannya dah. Ada diteliti. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang alam malah penemuan-penemuan, Pak. Dibangun. Bangun banyak tuh. Dibangun. Oh, kalau aku Yang A, Pak. Historiografi. Iya, historiografi itu nama lainnya apa sih Bapak Ibu? Rekonstruksi. Kan dibangun. Berdasarkan bukti-bukti. Rekonstruksi membangun. Dibangun ulang kan ya, rekonstruksi. Iya, Pak. Rekonstruksi bangun. Bangun ulang kan ya. Dulu itu Majapahit itu seperti ini loh. Rumahnya itu. Gitu ya. Lantainya, halamannya, dindingnya dan lain sebagainya ya. Bangun ulang namanya historiografi. Baik, lanjut berikutnya. Ya, silakan. Nomor 6. Bu Sabdianti, silakan Bu Sabdianti. Mana? Informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda didapatkan melalui surat kabar, rekaman radio, foto, serta hasil wawancara. Sumber primer bersama sumber dalam metode sejarah termasuk ke dalam metode heuristik, histografi, heuristik, kritik, ekspos. C, Pak. Karena di situ mengumpulkan informasi. Kumpulan informasi ya. Nah, kumpulan informasi berarti namanya heuristik. Sebenarnya mudah Bapak Ibu. Kalau kita itu ketemu kata kuncinya ya. Kalau ketemu kata kuncinya, oh pengumpulan informasi heuristik ya. Nah, lanjut berikutnya. Ya. Berikutnya siapa ya? Ibu Ika mana? Ada Ibu Ika? Iya, ada Bu. Ya, silakan. Historiografi merupakan suatu bentuk publikasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun juga tulisan, mengenai peristiwa kejadian atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Louis Godkal, B. Kunto Wijoyo, E. Profesor Dr. Ismaun MPD, D. Sujatmoko, E. Abdurrahman Hamid. Kalau kena seperti ini enggak ada kata kunci seperti ini ya. Ini siapa Pak? Iya, siapa kira-kira ini? Coba di googling ya, coba. Oh, iya. Masuk Geografi merupakan publikasi menurut pendapat siapa gitu. Oh, enggak. Apakah Kunto Wijoyo, Sujatmoko? Saya tahu jawabannya, cuman kalau di googling nanti biar lebih mengena. Maksudnya itu ingatan, daya ingat Bapak Ibu itu lebih kuat ya. Aduh Tuhan.
Yakinkan saja. A, B, C, D, E. Coba dilihat Bapak Ibu. Apa? Louis Goxhau. Yang A. Nah ya, sudah ketemu ya? Sudah, Ya. Pak. Ya, ini ya, diingat-ingat saja ya. Bisa kira merupakan bentuk publikasi. Nah, kalau ada seperti itu berarti Louis Goxhau. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Lah ini namanya sejarah tuh mesti ada bukti-buktinya seperti ini ya. Bukti ya. Coba kita lihat. Ayo, silakan. Ya, silakan. Bu Nur Afni. Dibuka mikrofonnya, Bu. Ya. Perhatikan gambar surat perintah 11 Maret atau Semar dalam 2 versi berikut. Jika kita akan melakukan suatu kritik eksternal, maka yang harusnya dianalisa adalah A. Lejen Soeharto diamanatkan oleh Presiden RI untuk mengambil tindakan pengamanan pasca G30 SPKI. B. Bahan dan jenis ketikannya sebagai bagian dari keaslian informasi atau dokumen. C. Isi naskah sebagai bagian dari kredibilitas atau kepercayaan data sebagai suatu informasi. D. Keterkaitan antara kedua versi Super Semar sebagai sebuah peristiwa sejarah. E. Antara kedua versi Super Semar itu terdapat perbedaan pada jumlah poin di bagian apa itu Pak? Nggak nampak lagi Pak. Yang B, Pak. B, Pak. Bahan jenis atau ikannya sebagai bagian dari keaslian. B gitu ya Pak. Di mana kata kuncinya? Eksternal. Kritik eksternal. Kritik eksternal itu yang diteliti apanya? Keasliannya. Keasliannya. Autentisitas ya, keasliannya. Berarti keasliannya. Ini asli apa enggak kan gitu ya? Ya. Nah, dilihat dari kertasnya saja sudah lusuh seperti itu ya. Nah, ini sepertinya sudah lama sekali ya. Nah, maka di tulisan-tulisannya terus kode-kodenya seperti ini, maka ini harus dilihat keasliannya. Kalau eksternal. Kalau internal tadi apa yang di kredibilitasnya. Ya, jadi jawabannya adalah B karena yang ditanyakan adalah eksternal ya. Oke, lanjut berikutnya silakan. Ya, selanjutnya Ibu Fitri Astuti, silakan. Seorang sejarawan melakukan penafsiran atas data sejarah. Hal ini dilakukan pada tahap A. Pemilihan topik, B. Heuristik, C. Verifikasi, D. Interpretasi, E. Historiografi. D. Interpretasi. Interpretasi. C. Iya, interpretasi. Penafsiran ya. ya. Jawabannya Pak. Penafsiran ya interpretasi ya. Lakukan penafsiran pada tahap apa ya? Interpretasi. Ya. Nah, Bapak Ibu ini memang banyak kan ini kan. Ini tentang metode sejarah, enggak mungkin keluar semua. Nanti Bapak Ibu kebagian yang mana? Nah, itu ya. Jadi ini kan dikumpulkan soal-soal tentang metode sejarah, nanti yang keluar yang mana gitu ya. Jadi enggak mungkin keluar semua. Jadi kan diacak itu. Ada yang kebagian nomor 10, ada yang kebagian nomor 9, dan lain sebagainya ya. Yang penting Bapak Ibu tahu kata kuncinya. Silakan berikutnya. Ya, silakan berikutnya. Ibu Maria, silakan. Bu Maria Yulia. Kisah yang terjadi pada masa lalu harus diteliti menggunakan metode penelitian sejarah.
Dalam menggunakan metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah pada tahapan akumulasi, B. Interpretasi, C. Historiografi, D. Kritik ekstern, E. Kritik intern. Kata kuncinya ini masa lampau ya Pak. Tadi masa lampau diterima menggunakan metode Masa lampau. penelitian dan menggunakan metode peneliti. Mengumpulkan data. Historiografi. Heuristik. Historiografi. Historiografi. Historiografi membangun ulang ya, membangun ulang. Nah, intern ya. Intern dari Ya, permasalahan. Bapak Ibu, yang mana? Sisa yang terjadi pada masa lampau harus diteliti. Yang apa? Heuristik. Kalau harus diteliti, ini masuknya ke Heuristik. Heuristik masa lampau. Masa lampau. heuristik. Iya. Interpretasi. Kalau Sisa yang kuncinya terjadi masa pada lampau, masa lampau harus jawabannya diteliti menggunakan metode penelitian sejarah. Artinya diteliti itu diverifikasi, Verifikasi. dikritik, itu ada ekstern, ada intern. Nah, setelah diverifikasi dalam menggunakan metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah pada tahapan apa. Jadi setelah diteliti itu hal yang perlu diperhatikan pada tahapan apa? Kredibilitas. Verifikasi. Verifikasi ada dua, tidak mungkin ini jawabannya. Tidak mungkin ini jawabannya. Loh, kok tidak mungkin, Mbak? Lah iya. Kan dua-duanya benar ini kalau memang harus diteliti. Harus diteliti kan kritik ekstern, kritik intern. Nah, karena di dua-duanya muncul, maka itu tidak jawabannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan pada tahapan apa? Setelah historiografi. Historiografi. Ditulis. Historiografi itu kan proses penelitian atau proses terakhir tinggal ditulis saja, ya kan? Nggak mungkin itu perlu diperhatikan. Ini kan hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini harus diteliti. Ini memang larinya ke sini. Larinya ke sini karena ini ada dua, enggak mungkin ini jawabannya. Begitu maksud saya ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Diteliti itu kan diverifikasi. Diverifikasi ada dua, yaitu di kritik ekstern, kritik intern. Karena dua di situ ada, maka itu bukan jawabannya. Ini jelas bukan jawabannya. Maka jawabannya yang mana, Pak? Yang perlu diperhatikan itu ketika tahapan interpretasi. Jadi ketika tahapan menafsirkan, ketika menguraikan, menyatukan, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kan sudah diteliti, ya kan? Sudah diteliti, harus diteliti. Lah, yang perlu diperhatikan apa? Ya ketika menguraikan dan menyatukan, itu yang perlu diperhatikan, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Belum. Maksudnya ini kan diteliti, harus diteliti. Diteliti itu pakai ekstern, intern. Nah, kalau sudah diteliti, yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan adalah ketika menyatukan dan menguraikan. Nah, menyatukan dan menguraikan itu termasuk ke dalam interpretasi. Itu yang perlu diperhatikan. Begitu ya, Bapak Ibu. Jangan terkecoh ya. Berarti masa lampau kuncinya ya Pak. Masa lampau. Loh, sejarah ya mesti masa lampau, Bu. Bukan ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya bukan ini. Jadi setelah diteliti, yang perlu diperhatikan adalah interpretasi. Gitu, ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan nomor 11. Berikutnya. Sabdianti. Ibu Sabdianti, silakan. Metode penelitian sejarah. Iya, Bu.
Metode penelitian sejarah memiliki langkah yang harus ditempuh, sehingga penulis sejarah akan menghasilkan sebuah karya tulis sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sebelum memulai langkah-langkah penelitian sejarah, yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah A. Menentukan sumber-sumber yang akan digunakan, B. Melakukan korporasi sumber penelitian, D. Melakukan observasi pada objek yang akan diteliti, D. Menentukan topik dan tema penelitian, E. Menentukan besaran anggaran penelitian. A. Orang lagi belajar, Pak. Menentukan topik dan Benar, Bapak Ibu? Langkah-langkah yang Ya, ditempuh. Sehingga penelitian sejarah. Ini kan Tapi menentukan sebelum topik mulai dan tema langkah-langkah, penelitian. oh iya, Belum ya, sebelum memulai langkah-langkah. sebelum menemu langkah-langkah, Ya, langkah-langkah ini. Apa? tentukan topik dan tema Langkah-langkahnya kan ada penelitian. 14. Ini sebelum sebelum memulai. langkah-langkah. Sebelum Yang D, menentukan heuristik, topik, Pak. kritik. Nah, itu apa yang Yang kita D, lakukan? Pak. Menentukan topik dan tema Observasi. penelitian. Menentukan topik dan tema penelitian. Mana nak? Memulai langkah. Sebelum ke langkah-langkah, maka yang perlu diperhatikan adalah kita tentukan topiknya dulu. Oh, saya mau meneliti zaman Majapahit. Oh, saya mau meneliti itu, baru nanti dikumpulkan kan ya sumber-sumbernya ya. Baru ke langkah-langkahnya. Jadi sebelum memulai langkah-langkah, langkah-langkahnya kan ada 4. Nah, sebelum mulai langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Yaitu menentukan topik dan tema penelitian. Nah, Penelitian. Jawabannya D. ya, jadi Jawabannya D. kan yang ditanyakan ini Iya. Bapak Ibu sebelum memulai. Ya, sebelum memulai. Belum memulai. Jadi belum ke langkah-langkahnya. Kalau ini langkah pertama memang menentukan sumber ini ya. Nah, Ya, langkah pertama. Nah, ini yang ditanyakan sebelumnya. Sebelumnya ya kita tentukan dulu. Kita mau meneliti apa kan gitu ya. Iya. Jadi kita mau meneliti tentang zaman Majapahit. Nah, baru ke tahapan langkah-langkahnya. Selanjutnya. Heuristik dulu. Kan gitu ya. Menentukan. Oke, lanjut berikutnya. Selanjutnya, yuk silakan. Ya, selanjutnya Ibu Maria. Tadi sudah ya? Bu Imelda. Silakan Ibu Imelda. Silakan. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menulis kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual Jawabannya adat. E. Bahan ajar yang sesuai adalah A. Gambar tentang ngaben. D. Foto pembuatan ukiran suku Asmat. C. Masalah kontekstual di sekitar siswa. D. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. E. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Jawabannya E. Kenapa kok pilih yang E? Kata kuncinya? Kata kuncinya adalah keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat. Bahan ajar, bahan ajar. Menunjukkan berbagai keunikan rangkaian ritual adat dari berbagai daerah ya. Ritual adat dari berbagai daerah. Bahan ajar. Ini bahan ajarnya cocok juga, tapi hanya di Bali. Ya. Bali. Asmat Hanya di Bali. saja. Asmat. Kalau ini berbagai daerah melalui video, maka ini cocok ini ya. Kan disuruh rangkaian kegiatan
berbagai daerah ya. Berbagai daerah. Nah, maka yang ini yang cocok. Kalau yang lainnya kan hanya satu daerah saja ini ya. Nah, seperti itu jawabannya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Selanjutnya Ibu Idawati, silakan. Pada saat ini, para guru sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi. Terpotong, Bu. Terpotong, Bu, itu soalnya. Dan multimedia. Dan Disebut nih. Multimedia Ditunjuk. telah memungkinkan wujud pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Udah, Bu. Karena itu, pada guru saat ini banyak yang menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk melakukan pembelajaran dan mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun menggunakan slide dan video yang menarik. Bahkan dapat melakukan evaluasi menggunakan platform. Dari penjelasan teknologi informasi ya termasuk dalam tindakan A. Rasional instrumental, C. Tradisional, D. afeksi, modern. B. Kata kuncinya dulu, Bu. Instrumen. Tindakan guru itu bisa menguasai teknologi informasi dan multimedia. Kata kuncinya menguasai teknologi ini. Menguasai teknologi. Menguasai teknologi informasi dan multimedia. Penyampaian materi menggunakan slide dan video yang menarik. Rasional itu artinya apa, Bapak Ibu? Rasional itu. Masuk akal ya. Masuk akal. Masuk akal. Akal Masuk yang akal, nyata. Nilai, nyata. Berorientasi nilai. Berhubungan dengan nilai. Kemudian rasional instrumental itu apa, Bapak Ibu? Penilaian. Alat-alat. Instrumen. Penilaian. Alat. Dasari Alat akal kelengkapan. dan mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan. Itu namanya instrumental. Instrumental. Jadi, masuk akal ya, didasari pada akal, mempertimbangkan antara tujuan dan caranya. Jadi dipertimbangkan antara tujuan dan caranya. Nah, kira-kira yang mana ini? Antara yang A dan yang B. Ayo, coba. B. Antara B, Pak. Antara B. Nah, para guru sadar. Kalau sadar ini kan berarti sudah masuk ke ranah rasional. Terus, apalagi yang menuju ke instrumental itu? Kok tadi itu bahan ajar. Itu penyampaian materinya menggunakan slide atau video. Media belajar. Melakukan evaluasi ya. Platform. Oke, jadi dia instrumental ini hubungannya dengan tadi Bapak Ibu apa? Tadi hubungannya mempertimbangkan tujuan dan caranya kan ini ya. Nah, ini ada tujuan dan caranya. Tujuannya supaya apa di sini? Menguasai teknologi. Tujuannya itu pembelajarannya efektif dan Menyenangkan. Caranya dengan cara apa? Menggunakan slide. Jadi cocok ya di sini ya. Jadi rasional instrumental. Gurunya sadar berarti dia pakai akal, ya kan? Iya. Ya. Terus ada tujuannya, ada. Itu supaya pembelajarannya efektif dan menyenangkan. Nah, menyenangkan. Juga dengan caranya. Caranya apa? Menggunakan slide dan video yang menarik. Ini termasuk ke dalam rasional instrumental. Rasional instrumental itu apa? Masuk akal, mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan.
Dilakukan. Cara yang dilakukan. Oh, ya. Itu namanya instrumental. Instrumental. Selanjutnya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, berikutnya Ibu Jumratul Ula. Ya. Perhatikan data berikut. 1. Dokumen naskah teks proklamasi. 2. Foto pembacaan teks proklamasi Soekarno-Hatta. 3. Wawancara dengan BM Diah tentang peranan dalam peristiwa proklamasi. 4. Koran Merdeka yang memberitakan tentang peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. 5. Buku sejarah karangan Marwati Junet Pusponegoro jilid 6. Data di atas yang termasuk sumber sejarah primer adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Ini yang primer maksudnya. Ya, primer itu apa Bapak Ibu? Primer itu kebutuhan. Yang pertama lah, yang bagus. Yang paling autentik. Yang penting, yang autentik. Iya, primer itu otentik. Nah, primer itu yang penting gitu. Nanti lah ke kebutuhan lah. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Itu maksudnya ya, Bapak Ibu. Jadi primer itu yang dimaksud adalah berasal dari kesaksian orang yang mengalami, orang yang menyaksikan atau mendengar langsung peristiwa sejarah. Itu namanya primer. Sekali lagi saya ulang. Sumber sejarah primer itu berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan atau mendengar langsung suatu peristiwa sejarah. Itu namanya primer. Nah, ayo di sini apa kira-kira yang mengalami? Yang mengalami 245. Wawancara dengan BM D. Dokumen Orang Merdeka enggak ya, Mbe? Yang mengalami mendengar. Berarti wawancara jelas ya. Wawancara ya 3. Ya 45 ya. Ya B Pak. Yang peran mereka yang memberikan tentang peristiwa proklamasi. C berarti 2, 3, dan 4. 2, 3, 4. Foto pembacaan teks. Itu 2, 3 ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang A. Dokumen naskah teks proklamasi, foto pembacaan wawancara dan berhubungan semua. Kalau yang sekunder itu apa sih? Harus dibedakan. Yang sekunder itu apa? Tambahan Pak. Kalau primer primer yang utama. Yang utama. Yang itu yang tambahan. Nah, yang tambahan itu berbentuk apa gitu? Buku sejarah, koran. Berbentuk karya ya. Dokumen. Karya yang membahas tentang masa lalu. Yang 5. Berarti berbentuk buku kan ya? Yang ditulis. Ya. Nah, buku koran. Dokumen ini berbentuk ya. Berarti ini bukan primer ya. Halo? Ya. 2, 3. Halo. Koran itu juga bukan 3, 4, 5. primer kan ya. 2, 3. Ya 3, 4, 5. Diundi juga 4 Pak. Enggak bisa. Loh, mana Pak? Kok dicoret? Tidak ada. Enggak ada jawabannya dong Pak. Koran ini kan termasuk ke dalam sekunder. Tapi kenapa ini kok bisa jadi jawabannya? Ya, bisa jadi jawabannya. Ya, coba. Kenapa kok bisa jadi jawabannya? Ya. Memberitakan tentang peristiwa proklamasi. Memberitakan ya, wartawan yang menuliskannya, seseorang menuliskannya mengalami. Memberitakan ini. Jadi bukan korannya maksudnya di sini ya. Memberitakan. Maka jawabannya adalah 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini. Dokumen itu kok nggak sumber data dokumen naskah itu? Sekunder itu masuknya.
Dokumen itu kan yang ditulis kan ya. Dokumen itu kan tambahan, Pak. Buku. Antara yang ditanyakan dokumen. primer. Nah, itu ya naskah. Pokoknya berbentuk naskah, berbentuk buku lah. Ini tadi kan kita sempat terkecoh juga koran. Nah, sengaja saya itu kan saya coret tuh. Koran ini kan termasuk ditulis. Tapi kenapa kok dia jadi jawabannya? Karena memberitakan itu ya, Pak. Ya, itu tadi ya. Jadi masih masuk ke dalam Ya. Oke, lanjut berikutnya. Oh, ini loh, ini ada kaitannya dengan tadi ya. Sekunder itu ensiklopedi. Nah, ensiklopedi berarti kan tulisan-tulisan ya. Nah, kalau primer itu tadi apa Bapak Ibu? Sama kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama. Yang mana ya? Silakan. Yang mana kira-kira? Oh, jelas sekali nih ya, jelas sekali. Kesaksian Soekarni, Pak, tentang peristiwa penculikan Soekarno-Hatta. Pak. Untuk sumber dan pengisi data. Kali ya. Kesaksian Soekarni. Kesaksian Soekarni. Kenapa kok kesaksian Soekarni? Karena dia yang menyaksikan langsung. Menyaksikan. Kan tadi gitu kan ya. Primer tadi kan seperti itu kan ya. Yang menyaksikan. Nah, kalau yang sekunder itu berbentuk karya. Koran. Tulisan atau buku. Ya. Berbentuk karya. Ada juga sumber lisan berbentuk rekaman. Pidato, hasil wawancara. Kalau primer kesaksian Soekarni. Lanjut berikutnya. Lanjut berikutnya, silakan. Ibu Aisyah ya. Iya, baik. Ya, silakan. Ya, 16. Tujuan seorang peneliti sejarah melakukan sebuah verifikasi atau kritik sumber adalah A. Agar penulisan sejarah berada pada realnya tanpa pengaruh kepentingan yang tidak berkaitan dengan keilmuan. B. Memberi penafsiran pada suatu data sejarah sehingga menjadi satu rangkaian cerita sejarah yang objektif. C. Untuk memilah dan memilih mana data yang mendukung dan mana data yang tidak diperlukan. D. Untuk mendapatkan sumber-sumber penelitian yang relevan. E. Menguji keaslian dan keabsahan data sebuah sumber sejarah agar mendapatkan data yang mendekati kebenaran. Ini Pak. Kata kunci dan verifikasi. Sebuah verifikasi ya. Verifikasi, Pak. Verifikasi kritik itu tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk menguji keaslian dan keabsahan data. Menguji keaslian. Ya. Meneliti keasliannya. Asli apa enggak kan gitu tadi. Ya. Oke, lanjut berikutnya ya nomor 17. Upiwi. Ya, silakan Ibu Ani. Silakan Bu Ani. Pada tahap historiografi, maka yang dilakukan peneliti sejarah adalah A. Setiap sumber harus diuji keaslian dan keabsahannya karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh prasangka. Nomor 17 terlewat tuh Pak. Dan iklim politik saat penelitian berlangsung. B. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan. 17 dulu Bu. 17 dulu. Oh, astagfirullahaladzim. Seorang sejarawan Seorang sejarawan menguji kesesuaian tanggal pembuatan dokumen dengan isi dokumen. Hal ini dilakukan untuk melihat A. Kredibilitas sumber, B. Kesalahan heuristik, C. Kesalahan interpretasi, D. Otentisitas sumber, E. Kesalahan narasi. Kata kuncinya yaitu
kesesuaian tanggal Uji pembuatan kesesuaian. dokumen dengan isi dokumen. Kesesuaian. Verifikasi. Kesesuaian tanggal pembuatan dokumen dengan isi dokumen. Sesuai apa enggak ini? Asli apa enggak ini? Kan gitu ya? Iya benar. Nah, berarti termasuk menguji kredibilitas sumbernya atau otentisitas sumbernya ya. Yang mana Bapak Ibu? Kredibilitas sumbernya Pak, benar atau tidak? Sesuai tanggal dokumen dengan isi dokumen. Yang Otentisitas. Keasliannya. Ya. Kesesuaian Pak, keaslian dokumen. Ini menguji keasliannya. Tanggal pembuatan dengan isi dokumen. Seorang sejarah menguji kesesuaian tanggal pembuatan dokumen dengan isi dokumennya. Nah, ini kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak kredibilitas ya otentisitas sumber. Kredibilitas itu bisa enggak ini dipertanggungjawabkan? Iya benar. Nah, otentisitas asli apa enggak isinya kan gitu ya. Panas sih ini. Asli apa enggak isinya kan gitu lah. Kira-kira yang mana ini? Agak membingungkan ini. Seorang sejarawan menguji kesesuaian tanggal. Kalau menguji sesuai apa enggak tanggalnya, itu berarti kredibilitas. Ya, Ya. benar. Apa? Kalau nanti mengujinya itu bahannya, kertasnya gimana, terus itunya sudah lusuh apa enggak, itu nanti Baru otentisitas sumber. lebih condong ke A. Kredibilitas A. Ini memang sempat membingungkan ya. Ini pasti larinya ini ya, kredibilitas dan otentisitas ini memang. Kalau yang ini enggak diperhitungkan ini. Ya. Nah ini memang kadang menipu seperti ini Bapak Ibu ya. Kadang menipu seperti ini ya. Jadi harus pandai-pandai kita. Oke, lanjut berikutnya. Ya, 18 sekarang. Bu Uni Kirana, silakan. Ya Bu, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bu. Lagi nggak kue lapis Bu. Pada tahap historiografi, maka yang dilakukan peneliti sejarah adalah A. Setiap sumber harus diuji keaslian dan keabsahannya, karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh prasangka, kondisi ekonomi, dan iklim politik saat penelitian berlangsung. B. Fakta yang telah dikumpulkan, dikritik, dan interpretasi, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. C. Menemukan dalam kegiatan penelitian sejarah, heuristik berarti kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan menghimbau jejak-jejak masa lampau berupa sumber-sumber sejarah. D. Seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif melalui secara kritis dan mengajukan sintetis dari hal-hal yang dicapai dalam bentuk tulisan sederhana. E. Kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang peneliti terhadap objek yang ditelitinya. Historiografi. Jawabannya adalah D. Historiografi itu kata kuncinya apa Bapak? Tulisan. Mengumpul sumber sejarah. Mengumpulkan sumber sejarah. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan, dikritik dan interpretasi. B ya Pak ya. Kemudian Saya B. teknologi sistematis dan bermakna. Iya. Historiografi itu sudah ditulis ya.
Tadi jawabannya apa Bapak Ibu? B. B. Coba kita lihat, setiap sumber harus dikaji keasliannya. Ini masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Masuk ke mana ini? Kayak Verifikasi. Verifikasi atau kritik ya. Kritik. Kritik. Lah ini fakta-fakta yang dikumpulkan di kritik. Setelah dikritik diinterpretasi. Maka ini sudah lengkap masuk ke dalam historiografi. Fakta yang dikumpulkan, dikritik, diinterpretasi, disajikan. Maka ini masuknya ke historiografi. Kalau yang ini menemukan heuristik ya. Heuristik menemukan. Ya. Oke, kemudian seperangkat sistem untuk mengumpulkan. Ini mengumpulkan loh ya ini. Di sini menilai secara kritis dan mengajukan sintesis. Kritis dan sintesis berarti masuk ke apa Bapak Ibu? Verifikasi. Nah, jadi di sini interpretasi untuk mengumpulkan. Setelah dikumpulkan diapakan ini? Dinilai secara kritis. Nah, terus di sini nggak ada interpretasi ya. Nah, ini hampir jawabannya D. Pengecoh Pak ya? Ya, hampir jawabannya D. Tapi di sini hanya dikritik, sintesis, tapi tidak ada interpretasi. Tidak ada disajikan. Pakai harus pakai makanan, dikasih makanan gitu. Kemampuan peneliti terhadap otak yang ditelitinya ini masuk ke verifikasi. Kenapa nggak digoreng nanti nggak selanjutnya? Oh, sudah habis ya. Lanjut berikutnya ternyata sudah habis. Masih kuat Bapak Ibu? Masih Pak, kami di Maluku sudah jam 10 Pak lewat. Masya jam 10 lewat. Oh, baru setengah 9 kok. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk IPS berikutnya ya. Yang penting tadi Pak Ilmi mau tanya Pak Ilmi. Oh ya, silakan. Saya terlempar terus Pak. Jadi gimana cara membesarkan suara di ini Pak, di layar ini Pak? Suaranya nggak kedengaran Pak. Membesarkan suara ada gambar mikrofon di bawah itu Bu. Ada gambar robot. Gambar itu. Mikrofon Bunda. Mikrofon Bunda. Ya. Nah, tadi kalau sedang ini apa menampilkan ini screen Bapak tadi nggak ada. Kalau ini ada. Oh, ini ada. Jadi nanti sebelum mulai Bu besok ya ini pengalaman. Sebelum mulai dibesarin aja ya. Tadi ini Pak terlempar terus Pak, sinyalnya nggak ada, mati lampu. Bisa off cam pun. Iya. Bisa Jadi, off cam ya Pak ini. Bisa off cam sehingga nanti sinyalnya bagus. Jadi maksudnya itu video Ibu dimatikan saja. Nih kayak saya mati videonya. Ya, benar. Jadi seperti ini Bu, stop video lah. Ini kan saya kan supaya sinyalnya bagus. Karena kalau pakai video itu biasanya menyita sinyal sehingga sinyalnya iya Pak ya seperti itu ya Pak. Ada lagi yang ditanyakan silakan. Apa Pak ya jadi di off cam-nya itu di stop videonya. Betul. Jadi intinya Bapak Ibu di soal UP itu ada kata kunci lah. Kata kunci itu kumpulin semua aja. Kumpulin heuristik itu apa, historiografi itu apa, kritik itu apa, interpretasi itu apa. Jadi dikumpulin semua lah. Tadi yang sudah saya berikan, materi-materi yang sudah saya berikan, diingat-ingat lagi. Sehingga besok kalau ada soal yang keluar itu Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Ya. Pak. Ya. Mudah-mudahan kami lulus.
Amin. Ya, Amin. Bapak Ibu, kami tidak mengharapkan Bapak Ibu itu tidak lulus. Cukup sekali saja katanya begitu, kata Bang Haji Roma Irama ya. Cukup sekali katanya. Nanti Jangan videonya dua dikirim kali. ya Pak ya. Video tadi. Maunya sih Pak. Videonya nanti akan dikirim oleh Bu Susi. Ya Bu Susi ya, siap Bu Susi. Saya ketinggalan terus Pak malam ini. Ya, Ketinggalan enggak terus. apa-apa. Share, Pak ya. Nah, jadi untuk jawabannya nanti saya share ya. Iya Pak. Sebenarnya sudah ada di LMS, cuman barangkali Bapak Ibu nanti foto ya saya share lagi nanti jawabannya ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materi pada malam hari ini. Pembahasannya mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini dapat memahaminya ya. Nanti videonya akan saya share setelah ini. Nanti saya upload ke YouTube terlebih dahulu. Nanti saya share di grup. Nanti materi yang tadi juga akan di-share Pak Ilmi, di-share ulang di grup. Ya. Makasih Bu. Tetap semangat ya, Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat belajarnya. Maaf Bu Susi. Semangat lulus. Dan Pak Ya. Susi. Udah Ingat pada loh. virtual ya Bu. Ingat, keluarga menanti. Benar. Bu Susi izin bertanya. Ya. Tadi yang di-share tidak hanya materi saja, soal-soalnya juga nanti di-share di grup ya Bu. Oh iya. Soal yang tadi dibahas. Ya, Kalau nanti bisa Pak Bu. Ilmi yang men-share di grup. Oke. Terima kasih Bu. Bu Susi, maaf. Iya. Saya kan baru masuk hari ini. Bisa minta link video Zoom yang kemarin matematika. Ya, nanti saya share ulang ya, Bu Fitri. Nggih, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya. Aman tuh sama Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama dan mudah-mudahan pada malam hari ini materi yang disampaikan soal-soal pembahasan soal itu dapat dipahami ya. Iya, Bu. Untuk malam Iya, hari Bu. ini kita cukupkan ya Pak Ilmi. Iya Bu. Ya Bu. Malam hari ini kita cukupkan saja, nanti besok malam kita bertemu kembali ya. Jaga kesehatan. Baik, Ibu. Ya, Baik, jaga Ibu. kesehatan ya Bapak Ibu semua. Ya, Terima kasih. Iya, kondisinya harus tetap fit. Iya. Terima kasih Bu. Semangat. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilmi, Bu Susi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ilmi. Ya, signal hilang timbul. Bodoh kan, aku asik. Keeneng. Alhamdulillah malam ini bisa ikut. Mentok mingan. Video. Susah sih kali.